siang, perkenalkan saya Wen Eriko Aditama, NPM 20751030 dari Prodi Agribisnis 3A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan intisari dari materi yang disampaikan oleh Profesor Musa Hubeis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi dan produksi. Yang pertama adalah manajemen. Pentingnya optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu yang kita kenal dengan konsep efektif, efisien, produktif. Yang kedua, kita mengenal kata produksi. Kata produksi ini menunjukkan arti kita ingin membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Misalnya tanaman. Kita melalui pembibitan hingga menjadi suatu tanaman yang siap berbuah dan bisa dipanen. Yang ketiga adalah operasi. Kalau kita berbicara tentang operasi, di sini kita berbicara tentang pentingnya mekanisme. Mekanisme ini bisa secara konvensional atau industri manufaktur. Suatu metode dalam metode ini adalah proses. Ada proses yang sifatnya kontinu dan ada bahkan special project. Jadi dengan kata lain, mempelajari ini penting sekali untuk kita memahami adanya konsep dari hulu ke hilir. Apa artinya? Kita tentu tahu ilmu 5W plus 1H. Jadi yang pertama, kalau kita berbicara tentang MPO, pasti kita akan katakan kenapa, why. Dan yang kedua, kalau kita sudah berbicara kenapa, kita akan berbicara what, apa yang akan kita pelajari di MPO ini. Dan yang ketiga, kita akan berbicara where, di mana. Pasti jika kita berbicara produksi, biasanya dilakukan di pabrik atau di kebun. Berikutnya, setelah kita berbicara pabrik, selanjutnya kita akan bilang when, kapan. Kapan kita melaksanakan MPO. Nah, itu yang disebut kenapa ada continue, ada yang namanya batch, ada yang namanya special. Itu semua. Selanjutnya, kita pasti akan berbicara who. Siapa? Who itu adalah barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh para pengguna, baik pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung. Jadi dengan kata lainnya, manajemen produksi dan operasi adalah suatu konsep yang utuh. Fungsi yang terlihat pertama sumber daya manusia. Yang kedua adalah kita melihat di sana ada fungsi teknologi, ada peralatan baik yang manual ataupun yang modern. Kemudian berikutnya lagi ada fungsi yang kita sebut dengan modal. Modal ada dua macam, modal kerja dan modal investasi. Yang paling penting dari semua produksi yaitu tanpa bisa dipasarkan akan menjadi sia-sia. Kata kuncinya adalah menghubungkan antara konsep teknologi, konsep bisnis, dan konsep manajemen atau ekonomi, sehingga itu merupakan interaksi dari ketiganya. Nah, itulah kenapa bahwa MPO sangat bermanfaat untuk mengembangkan industrialisasi atau hilirisasi yang sekarang di negara kita menjadi masalah. Dengan kata lain, akan sangat membantu kegiatan-kegiatan di bidang seperti dunia produksi, yaitu perkebunan, pabrik, di dunia jasa dan perbankan, dan rumah sakit. Ini pentingnya MPO. Mengapa penting dan strategis untuk dipelajari? Terdapat setidaknya 5 alasan utama pentingnya MPO. Pertama, yang merupakan kolaborasi manajemen fungsional seperti keuangan dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajer produksi dan operasi bekerja sama untuk merancang desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, merencanakan produksi, dan menentukan tingkat persediaan yang optimal. Manajer produksi dan operasi juga bekerja sama dengan manajer keuangan untuk merencanakan kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi, dan juga merencanakan investasi teknologi maupun fasilitas produksi di masa yang akan datang. Manajer produksi dan operasi juga memberikan masukan kepada manajer sumber daya manusia tentang uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan rekrutmen karyawan.
Alasan kedua adalah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk umumnya didominasi oleh biaya tenaga kerja, material, atau bahan baku dan konsumsi energi. Ketika biaya ini dikelola menjadi tanggung jawab dari manajer produksi dan operasi. Lalu yang ketiga ada aset yang dimiliki oleh perusahaan berupa pabrik, mesin, dan peralatan yang nilainya sangat besar juga. Menjadi tanggung jawab dari manajer produksi dan operasi untuk mengelolanya. Keempat, lebih dari separuh rangkaian kegiatan inti atau aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi, mulai dari pembelian bahan baku, produksi, hingga distribusinya ke pelanggan, menjadi kewenangan dan tanggung jawab fungsi manajer produksi dan operasi. Penghematan efisiensi peningkatan produktivitas di sektor ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, kepuasan pelanggan sebagai ultimate goal of organization atau tujuan puncak dari sebuah organisasi. Akar atau bersumber dari quality cost delivery dan sustainability. Pelanggan di masa kini menginginkan dan selalu menuntut produk dengan kualitas yang lebih baik, harga yang murah, pengiriman yang cepat, dan produk yang ramah lingkungan. Kelima, hal ini sangat terkait dengan aktivitas produksi dan operasi sebagai sebuah disiplin ilmu perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Di akhir abad ke-18 ketika revolusi industri pertama dimulai, ditandai dengan penemuan mesin uap dan penggunaannya masih secara massal. Sekian pemaparan intisari materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.